Selamat siang. Kami dari media Podcast Carkai. Podcast Carkai membahas tentang akademi-akademi yang ada di Insiper Yogyakarta. Untuk acara pertama ini kami mengundang dari narasumber Insiper Coffee Academy. Untuk narasumber saya persilakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leo Ferdiansyah Sijabat, angkatan 2020, jurusan pertanian. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Elisha Nikan Boru Silitonga. Saya di sini sebagai pembicara. Untuk sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, kita akan melihat video singkat tentang Insiper Coffee Academy. Di Insiper Coffee Academy, kita tidak hanya diajari cara budidaya kopi, melainkan ada pengolahan pasca panen kopi, dan ada juga wadah untuk belajar membuat kopi siap saji, yaitu Insiper Coffee Academy. Di sini Anda bisa belajar cara memilih kopi dan berbagai cara penyajian kopi. Kopi adalah salah satu komoditi perkebunan unggulan di Indonesia. Bahkan, penjual kopi dan penikmat kopi pun semakin hari semakin marak. Siapa bilang menjadi barista itu susah? Gabung bersama kami di Insiper Coffee Academy untuk mewujudkan cita-cita Anda menjadi barista dan pengusaha kopi yang handal. Maju Insiper, maju petani Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Video singkat tentang Insiper Coffee Academy. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk Masnya, awal mula terbentuknya Insiper Coffee Academy ini bagaimana, Mas? Nah, awal mulanya ini adalah rektor membuat kebijakan itu untuk memadai bakat-bakat mahasiswa. Nah, kenapa tidak adanya akademi kakao ataupun teh, malah dijadikan kopi, dikarenakan kopi ini adalah paling simpelnya untuk dibakatkan di Insiper. Seperti itu. Untuk tahun terbentuknya itu gimana, Mas? Nah, tahun terbentuknya Coffee Academy ini adalah tahun 2020. Nah, dan kemudian mulai berkembangnya di tahun 2021. Wah, udah cukup lama ya ternyata betul, Coffee Academy-nya. Untuk jenis pelatihan yang disediakan Coffee Academy itu apa aja, Mas? Nah, kalau untuk pelatihan itu kita di sana kita fasilitasi dari hulu ke hilir. Maksudnya itu dari budidaya, pasca panen, roasting, hingga jadi turunan kopinya. Yaitu seperti kita belajar SOP kan sebagai barista. Bagaimana sih caranya barista? Dan bagaimana cara pembuatan kopi susu. Untuk budidayanya apakah gimana, Mas? Untuk budidayanya apakah terjun langsung ke kebun atau bagaimana gitu? Nah, kalau untuk budidayanya itu kampus sudah ada lahan di Temanggung itu 5 hektar. Itu jadi kita bisa ke sana, dan ada juga lahan kita di Merapi. Kalau di Temanggung itu full Arabica, dan di Merapi juga Arabica juga. Tapi ada beberapa varietas-varietas lain untuk sebagai uji coba. Jadi itu bisa diambil kapan aja atau memang ada jadwal-jadwalnya dari kampus dan Coffee Academy atau bagaimana, Mas? Nah, untuk jadwalnya itu ketika pasca panen. Nah, kebetulan nanti kita bulan ini sekitar tanggal 15 atau tanggal 19 kita akan pergi ke Temanggung. Berarti itu semua anggota dari Insiper Coffee Academy bisa datang ke situ atau memang ada beberapa aja yang boleh ke sana? Nah, untuk yang berpartisipasi ke sana yaitu seluruh anggota Coffee Academy. Baik. Untuk proses pendaftaran jadi anggota Insiper Coffee Academy ini bagaimana, Mas? Nah, kita itu buka pendaftaran itu ketika ada mahasiswa baru. Nah, kita buka di sana, kita daftar, selesai pendaftaran kita ada seleksi interview. Nah, jadi di sana kita eliminasi bagaimana yang cocok sama kita, yang mau berkembang, nanti kita umumkan di sana. Setelah bergabung, nanti kita ada penyambutan juga. Untuk jadi harus maba kah atau memang bisa 1 tahun yang sebelumnya pengen belajar baru mendapatkan informasi itu boleh masuk atau memang ada ketentuan yang
harus memang maba tahun ini gitu Mas? Nah, sebenarnya target kita ini adalah mahasiswa baru, tetapi jika ada mahasiswa misalnya tahun ini angkatan 2022, 2021 ingin bergabung, kita coba, tapi pas untuk kuotanya terbatas begitu. Untuk tahun ini Mas, gimana apakah minat dari mahasiswa Instiper itu banyak masuk untuk mereka minat gitu untuk masuk ke Instiper Coffee Academy atau memang menurun dari tahun sebelumnya atau lebih banyak tahun ini? Nah, kalau ring rate kemarin itu dari 2022 sampai 2023 ini pendaftaran tahun ini lebih tinggi. Nah, ada sekitaran 50, namun kuota kita ambil itu sekitar 30 mahasiswa. Oh, banyak ya ternyata. Untuk pengajar Mas, ini untuk pengajarnya bagaimana Mas? Apakah yang senior atau apakah ada dosen atau ada yang didatangkan barista atau bagaimana Mas? Nah, kalau sebenarnya di Instiper Coffee Academy itu ada pembina-pembinanya. Nah, pembina-pembina ini berperan penting untuk sebagai pengasih ataupun mengajarkan secara teori. Nah, seperti pembina kita salah satunya itu Pak Tri, Ya. dia itu mengajarkan secara teori tentang budidaya kopi, dan Bu Dina mengajarkan tentang pasca panen. Nah, kemudian untuk secara praktiknya itu mahasiswa sendiri yang mengolahnya. Namun jika mahasiswa yang seniornya itu kurang memahami, kita datangkan orang yang profesional tentang pelatihan tersebut, misalnya tentang roasting ataupun tentang pasca panennya, begitu. Baru untuk yang dipelajari itu Mas ada kayak modulnya nggak Mas? Jadi apa yang pertama dulu, baru kalau udah target waktunya gitu. Contohnya tadi kan budidaya itu Ya. berapa lama atau sampai bisa kah atau memang ada jadwalnya, memang harus 2 bulan. Jadi targetnya mahasiswanya harus mengerti. Itu bagaimana Mas? Nah, kalau untuk itu kita itu ada schedule itu untuk itu setahun. Sebenarnya setahun. Jadi Ya. mereka itu belajar itu awal pertama itu ring rate 2 bulan awal itu nanti pengenalan budidaya Iya. secara teori, 2 bulan kemudian secara prakteknya. Nah, 4 begitu juga bulan. nanti ketika nanti ada pasca panen di kebun kita di Temanggung sudah panen, nanti kita bawa juga mahasiswanya. Kita beritahu bagaimana sih panen yang tepat, petik merah atau bagaimana teknik-tekniknya. Nah, setelah itu, sesudah itu kita langsung berikan pelatihan selanjutnya yaitu tentang roasting. Dan roasting palingan itu 1 bulan ring rate-nya. Setelah roasting baru mahasiswa itu kita jadikan helper di Instiper Coffee Shop kita. Oh iya, hebat ya. Untuk ke kebun tadi kan Mas, kan ada Mas singgung. Itu berapa hari? Apakah ada difasilitasi dari kampus atau memang biaya sendiri atau bagaimana Mas? Nah, untuk fasilitasi untuk ke kebun kita itu langsung memang di fasilitasi kampus, baik dari transportasi maupun tempat tinggal ataupun konsumsinya. Itu sekitar mungkin 3 hari. Cukup menarik ternyata. Berarti kampus membiayai semua kegiatan di Coffee Academy. Ya, seperti itu. Apakah itu ada naik-naik proposal atau gimana Mas sistem keuangannya? Nah, untuk itu, untuk kegiatan luar di akademi itu kita ngajukan proposalan. Namun untuk di coffee shop sendiri kita sudah manajemen keuangan sendiri. Jadi misalnya beli bahan-bahan ataupun beli green bean, seperti itu kita udah pakai dana kita sendiri. Oh, jadi kalau sekarang Mas bilang tadi kan ada coffee shop Ya. dari Instiper Coffee Academy. Itu untuk biaya awalnya itu disediakan kampus kah atau mahasiswa yang anggota Instiper Coffee Academy ini iuran gitu atau memang bagaimana Mas Nah, sistemnya? untuk sistemnya itu kampus memfasilitasi dana sekian persen. Jadi itu ini Mas, misalnya ini Mas dana untuk buka coffee shop. Ya. Nah, jadi kita bagaimana dana ini tidak minta lagi dari kampus. Kita putar otak bagaimana lah caranya biar kita tahun depan nggak bisa minta kampus lagi untuk di coffee shop sendiri. Dan itu sudah berjalan 3 tahun ini kita belum. Jadi dana yang dikasih kampus tuh apakah dikembalikan atau memang pure untuk Coffee Academy ini? Nah, untuk dana untuk coffee shop itu ya pure untuk coffee shop sebagai ibaratnya itu modal awal. Oh, jadi dimodali ya? Iya, dimodali untuk bukanya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu tentang apakah ada sertifikat Mas kalau sudah menjadi anggota dari Instiper Coffee Academy?
Nah, untuk sertifikat itu ada sertifikatnya dan itu sudah dikreditas untuk dari kampus. Nah, dan itu berlaku untuk keluar. Jadi mahasiswa yang dari coffee shop ini, dari akademi dan sudah masuk ke coffee shop sebagai barista, nanti ada sertifikatnya, ada 2. Jadi salah satu sertifikat itu akademi kopi dan satu Iya. lagi itu sertifikat untuk baristanya. Dan kok sertifikat barista ini berlaku untuk di coffee shop lain. Oh, Jadi contohnya nih, misalnya saya nih iya. sudah bekerja di ataupun sudah masuk di coffee shop Instiper, Mm-mm. saya mau melamar kerja di luar sebagai coffee shop, sebagai barista di luar, Iya. itu sudah berlaku. Oh, jadi itu bisa digunakan Ya, sertifikatnya sudah bisa digunakan dan itu resmi. resmi. Jadi sertifikat yang kan ada 2, satu untuk yang jadi barista, yang Ya. satunya lagi untuk yang di kampus. Itu berarti berlaku untuk sebagai syarat yudisium. Kalau untuk syarat yudisium berlaku, Oh, karena setiap sertifikat yang ditantangani oleh rektorat itu berlaku untuk yudisium. oke, wow, ternyata ada 2 sertifikat ya. Baru untuk anggotanya, Mas. Mengenai anggota di Kopi Academy ini ada yang pasif kah atau ada yang memang aktif semua? Itu bagaimana, Mas? Nah, sebenarnya itu memang ada yang pasif, namun pasif ini diartikan ini mereka ini sudah bekerja di luar. Oh, bekerja. Jadi mereka sebagai barista di luar. Namun ketika ada kegiatan-kegiatan penting seperti misalnya kita ada event kolaborasi sama komunitas KHD, nanti kita undang mereka untuk meramaikannya seperti itu. Jadi ketika ada acara-acara penting di coffee shop, mereka kita undang. Baik. Jadi ibaratnya Mas, oh berarti bukan memang mereka tidak mau belajar, tapi memang ada kesibukan di Iya. luar. Untuk ketentuan masa aktifnya itu ada nggak, Mas, di Coffee Academy? Contohnya biar dapat sertifikat itu apa aja yang harus dilakukan agar mendapatkan sertifikat gitu. Nah, kalau untuk itu mereka harus mengikuti semua kegiatan yang ada di akademi. Baik, misalnya baik itu dari pengenalan kebun sampai ke turunan kopinya. Jadi misalnya nih, saya nih misalnya nggak salah satu kegiatan misalnya pas panen nggak ikut, jadi saya ngikut tahun depan di bagian kegiatan itu agar semua terpenuhi syaratnya. Seperti itu. Jadi nggak harus 1 tahun itu menyelesaikan, tapi kalau memang ada kesibukan bisa diikuti tahun depan. Bisa. Oke, baik. Baru bagaimana pelatihan, itu ada pelatihan lanjutannya nggak, Mas? Contohnya kan udah menyelesaikan program nih 1 tahun yang Mas bilang, itu ada pelatihan lanjutannya lagi nggak? Nah, kalau untuk pelatihan lanjutannya itu mungkin itu kita sarankan mereka itu untuk ada beberapa ya, kita sudah bekerja sama dengan seperti roastery. Oh, udah Ya. kerja sama. Jadi misalnya nanti kita pengen nih lebih mendalami tentang bagaimana ini roasting yang sebenarnya Iya. di luar, kita nanti ada tour ke sana. Oh. Jadi misalnya kalau memang mereka memang ingin mau pelatihan khusus ke sana, kita bagaimana Kasih fasilitas kasih gitu. fasilitas untuk jalurnya ke sana. Oh. Namun itu biaya pribadi. Oh, Kita cuman fasilitasi mungkin orang-orangnya aja ataupun tempat-tempatnya yang bisa. untuk menambah ilmunya. Iya. Berarti ada, cuman jarang yang mau gitu ya. Baru untuk keunggulannya, Mas. Keunggulan Instiper Coffee Academy ini dari akademi lain yang ada tuh apa, Mas? Nah, keunggulannya itu salah satunya itu ya, yang mengolah Coffee Academy ini berperan penting adalah mahasiswanya. Itu merupakan hal yang menurut saya itu adalah keunggulan, di mana jarak antar mahasiswa contohnya ke dosen ataupun pembina itu ada space. Jadi kalau untuk akademi kopi ini tidak ada space-nya. Jadi kita anggap itu seperti keluarga yang ngomong santai, apa keluhannya ataupun apa, jadi nggak ada kecanggungan di dalamnya, sebagai itu. Dan kemudian fasilitas-fasilitasnya itu lengkap di sana. Seperti mesin espresso ataupun manualan kita ada juga. Namun kurangnya di sana ada seperti ini, untuk proses pengolahannya itu kita belum ada tempatnya. Namun kemarin saya udah berbincang-bincang dengan pembina Pak Tri, mungkin Mas kita bisa buat nanti tahun depan ataupun 2 tahun kemudian. Oh, berarti udah ada planning ya Udah ada untuk planning ke untuk. situ. Berarti sangat menarik ya ternyata di Instiper Coffee Academy, melihat dari yang Mas bicarakan itu. Untuk ini kan tadi ada kafe nih kan, Mas. Ya. Itu menunya apa aja, Mas? Nah, kalau di coffee shop kita itu menu kita itu ada beragam menu.
mulai dari manual ataupun pure kopi origin Iya. seperti arabica ataupun kopi susu. Ada juga kita ke teh-tehan. Nah, jadi ada tuh jenis-jenisnya kayak Rostella. Baru ada juga sebagai contoh, ada lagi menu yang cold brew, itu kopi campur buah-buahan, sirup buah-buahan. Kopi paling enak lah menurut Mas. Dari menu-menunya itu yang paling enak apa? Nah, kalau saya sendiri, saya lebih suka itu ke kopi origin, itu arabica. Nah, tapi saya lebih suka itu ke Japanesnya, jadi arabica dingin. Alasannya kenapa Nah, Mas karena suka? itu kalau arabica itu kan kopinya itu lebih ke fruity, ke buah-buahan aromanya, tapi memang asam. Oh, kalau yang itu kan kesukaan Mas. Ya. Kalau yang lebih dominan membeli di coffee shopnya Nah, apa? kalau yang itu kita mau lihat dari kemarin, ada itu kopi susu. Kopi susu itu ada 3 jenis yang mereka suka. Ada Oh ya. kopi susu aren ataupun hazelnut dan karamel. Oh. Itu yang lebih dominan. Untuk harganya Mas, boleh di-spill nggak nih? Kalau harga kita boleh. Nah, untuk harganya itu kita udah konsultasi juga beberapa kali. Itu kita udah mau budgetkan tuh sebagaimana kantong mahasiswa. Oh, membudgetkan. Wah. Kemarin awal kita buka itu sekitar ring rate 20-an. Ya. Nah, tahun kedua kita buka kita usahakan ring rate 18 ribuan. Dan terakhir ini event nanti tanggal 9 Desember kita buat menu dengan harga 13.000. Wow. Hebat ya. Berarti gimana caranya biar tapi kualitasnya menurun nggak nih Mas? Kalau kualitas harganya menurun. enggak, kita memang harga boleh murah tapi kualitas harus bagus. Wah. Karena kita mau menjaminkan customer. Bagus. Untuk makanan Mas, itu cuma di coffee shopnya cuma ada minuman aja kah atau kopi-kopi aja, untuk makanan ringannya nggak ada? Nah, kemarin kita udah juga konsultasi sama Akademi Bakery, namun di sana ada sedikit kendala sehingga mereka belum bisa untuk memberikan ataupun merestok untuk makanannya. Namun kita udah berusaha untuk mencari untuk bagaimana adakah dessert di sana. Untuk sekarang belum ada. Belum ada. Planningnya sudah ada. Berarti alat-alat di Insiper Coffee Academy itu lengkap ya? Kalau alat kita lengkap. Apa aja? Kalau alat itu kita ada alat roasting, kita ada. Itu ada kapasitas 1 kilo dan 500 gram. Itu ada 2. Dan kemudian untuk di bar kita ada mesin espresso sama green untuk giling kopi. Nah, di bar itu kita ada manualnya juga, rock press. Untuk baru kita memfasilitasi lagi barangnya ini sudah kita pesan namun belum datang, yaitu alat cold brew. Untuk alat-alatnya tadi kan Mas sebutin tuh beberapa, kan nggak semua tahu itu fungsi-fungsinya Mas. Bolehlah dijelasin Mas. Nah, kalau untuk rock press sama mesin espresso itu sama, itu untuk membuat kopi espresso. Espresso itu maksudnya adalah blend dari antara kopi arabica sama robusta. Digabung dan itu diambil. Baru yang lain Mas? Nah, kalau untuk yang mesin grinder itu untuk menggiling kopinya. Nah, jadi kemudian ada juga kita alat seperti cold brew itu untuk membuat, kalau mbaknya tahu kopi yang untuk supir. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, jadi dia kopi itu difermentasikan selama 24 jam. Jadi kita buat kopi, masukkan dalam wadah, baru taruh dalam kulkas selama 24 jam. Berarti ada kulkasnya Mas? Ada. Wah, lengkap ya ternyata. Untuk jam bukanya Mas? Nah, kalau kita untuk buka, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Namun ketika ada barista yang ingin berada di coffee shop, mereka bisa bebas untuk operasional. Namun operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk apakah mahasiswa Insiper itu banyak yang mencobai atau gimana Mas? Yang kayak datang ke coffee shopnya,
itu banyak mahasiswa Instiper atau dari luar kampus? Nah, kalau untuk itu dari luar kita mungkin belum ada space karena kan terkendala dari model pakaian untuk ke sana karena kan kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Nah, jadi kan terkendala oleh pakaian. Sesuai Kenapa dengan pakaian, Mas? SOP kampus kita kan nggak bisa untuk pakaian yang vulgar. Nah, jadi Oh. rata-rata kalau customer dari luar itu seperti kopi-kopi shop lainnya datang ke sana itu pakaian-pakaian vulgar. Jadi memang pure itu memang mahasiswa Instiper. Pure-nya masih Instiper. Tapi kalau dari luar bisa, cuman pakaiannya lebih sopan. Ya. Kalau di Instiper bisa ngolah kopi sendiri nggak, Mas? Dari buahnya gitu. Kalau itu bisa karena kita kan sudah memfasilitasinya untuk ngolahnya. Kita kan ada mesin roasting sama paskapan kita ada bisa. Berarti bisa, Bisa. dari buah sampai jadi kopi itu bisa. Bisa. Ini Mas, saya ada pertanyaan mengenai kan tadi ada mesin penggilingnya Ya. kan, Mas? Itu kalau apakah mempengaruhi, Mas, yang halus sama yang kurang halus sama yang agak-agak kasar gitu, Mas? Nah, itu memang mempengaruhi. Jadi untuk kalau untuk ini contohnya dibuat untuk kopi Arabica V60. Iya. Nah, itu kita itu biasanya green apa ya? Tekstur kopi itu medium, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus. Jadi itu ekstraksi kopinya itu biar lebih cepat. Nah, kalau kalau biasanya untuk halus itu untuk pembuatan espresso. Nah, kalau untuk kasar, green size kasar itu untuk biasanya itu buat kopi tubruk ataupun Vietnam grip. Oh, berarti memang beda-beda. Beda-beda. Selanjutnya, apakah ada jaringan alumni, Mas? Untuk Instiper Coffee Academy, jaringan alumni masih aktif kah atau berperan nggak mereka di Instiper Coffee Academy? Nah, kalau untuk itu ada jaringan alumni dan berperan. Contohnya kayak kemarin kita ada event kemarin tentang pengenalan kopi tentang akademi. Ya. Nah, kemarin kita kan di lahan Instiper yang terbangkuk itu memang belum panen. Jadi kita ada kenalan alumni yang memang space-nya itu di roasting kopi. Nah, jadi kita konsultasi, Pak, bagaimana ini kita kurang, ya udah nanti saya carikan green bean-nya. Nah, jadi alumni itu yang mestok green bean. Nah, green bean itu kopi yang belum jadi, yang warna hijau, Mas ya. Berarti mereka masih aktif lah untuk membantu Iya. kegiatan-kegiatan yang ada di Super Coffee Academy. Untuk program pengembangan dirinya, Mas, apakah cuman kayak buat kopi dan sebagainya, untuk kayak kegiatan-kegiatan di luar ada kah? Nah, kalau untuk itu kita ada juga refreshing. Nah, Refreshing. jadi kita itu kalau untuk khusus untuk tim coffee shop itu, Ya. kebetulan saya yang bagian administrasinya untuk manajemen mereka. Nah, di sana 2 bulan sesudah 2 bulan bekerja, ketiga bulannya kita refreshing. Nah, jadi gitu. Jadi refreshing ini kita ini biasanya contoh ini kita udah sekali mengadakan di bulan kemarin di bulan Oktober kalau nggak salah. Iya. Kita itu ngecamp di Waduk Sermo. Nah, nanti di bulan ini kita akan mengadakan lagi kegiatan outdoor mungkin masih di sekitaran Jogja untuk mungkin ngecamp ataupun tergantung tim baristanya mau kemana. Berarti ada 3 bulan sekali. Memang dijadwalkan 3 bulan sekali atau memang ada waktunya cuma 3 bulan sekali? Sebenarnya kan 3 bulan sekali, namun ketika memang jadwal itu padat, jadi bisa aja misalnya bulan kemarin kita baru adakan kegiatan outdoor, namun di bulan depan ini kegiatannya padat terus. Jadi akhir bulan kita adakan lagi. Berarti tergantung jadwal. Tergantung ya. Untuk kerjasama, Mas, untuk Instiper Coffee Academy ini ada kerjasamanya nggak, Mas? Bagian kayak kopi shopnya atau jaringan-jaringan untuk membantu kegiatan itu ada nggak? Nah, kalau untuk kerjasamanya kemarin itu kita udah kerjasama sama Kopi Alogo. Kalau Mbaknya tahu Kopi Alogo, Gimana? daerah sekitaran daerah Congcat sana. Nah, kemarin kita undang mereka untuk sebagai pemateri dan kemudian pemiliknya berkata bahwasanya jika memang mahasiswa coffee shop atau akademi ini mengumpuni, silakan kirim CV ke sana. Nanti kita tes, jika memang betul kita terima di sana. Itu salah satu contohnya. Berarti sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Ibaratnya
sebelum mendapatkan pekerjaan itu jadi bisa salah satu Ya, pekerjaan kita. Persen mas, persenan dari anggota yang betul-betul memahami, kan itu nggak apakah semua memahami full atau cuman sebagian saja atau bagaimana mas? nah kalau untuk yang ini, yang angkatan 2022 sampai 2021 itu 50% mereka memang sudah siap untuk keluar. Maksudnya keluar Siap itu bekerja. bekerja. Oh, 50% lebih banyak juga ya. Ya, jadi setengahnya itu karena memang mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi tidak bisa belajar secara Hmm, full. berarti difasilitasi, habis itu ada kerjasama juga. Ya. Itu juga kalau apa bisa langsung ya. Untuk rencana mas, rencana kedepannya kan tadi ada beberapa rencana yang lain, ada apa mas? Nah, kalau untuk rencana ke depannya itu mungkin kita mau produksi buat produk sendiri itu beans steeper. Jadi kita ini kan cuman membuat ini untuk produksi kita sendiri, namun kita untuk menjual. Ya. Nah, kita nanti mungkin menjual produk kita sendiri. Hmm, kenapa mas? Nah, kok kenapa? Karena kita ini punya lahan kopi, Iya. kita ada alat-alatnya, Iya. kita ada SDM yang mumpuni. Iya. Ya kenapa nggak kita coba untuk keluar Oh. menjual produk kita sendiri? Kita tuh harus berani. Masa kita mau stuck buat cuma membuat kopi tok saja? Kita udah bisa nih ngolah. Masa kita nggak berani untuk jual? Walaupun ring rate-nya mungkin butuh waktu lama untuk produk kita ini Mm-mm. laku ataupun terkenal, tapi kita kan harus berani dulu melangkah. Wow, bagus banget ya rencananya. Eh, produk yang dipasarkan ada nggak mas yang secara media online gitu? Kalau untuk media online kita belum ada, tapi kalau kalau untuk bisa lihat di media sosial IG kita, Instagram kita itu fasilitas apa menu-menu kita. Oh, Jadi gitu. Oh, berarti ada media sosialnya ya dari Institut Kopi Akademik ini sendiri, tapi untuk pesan-pesan online itu belum bisa. belum bisa karena kita masih kurang ya apa namanya Perlu akses belajar. ke sananya. Oh, iya. Jadi kita belum tahu nih bagaimana sih mau mendaftarkannya ke arah sana. Tapi ada rencana nggak mas? Kalau itu sebenarnya ada rencana tapi mungkin di pengurusan tahun depan mungkin menjalankannya. Berarti ini keputusan mas. Bisa bilang begitu. Oh, baik. Em, apa lagi ya kira-kira yang baru untuk Institut Kopi Academy itu sekarang pembinanya siapa? Nah, kalau untuk pembina itu ada ada 5. Itu Banyak ya? ya ada 5 dosen yang pembinanya itu ada Pak Tri, Ya. Pak Danang, sama Pak Dimas, Pak Siman sama Bu Dina. Nah, untuk yang mengolah itu ada mahasiswa itu ada 3. Itu ada koordinator 1, itu Tio Kurniawan, tugasnya di tanggung jawab di coffee shop. Ya. Nah, saya itu koordinator 2, bertanggung jawab di bagian administrasi. Nah, koordinator 3 itu Muhammad Rizky Suryansa, dia bertugas untuk bertanggung jawab di Coffee Academy. Namun kedua koordinator 1 sama koordinator 3 ini sedang magang. Jadi saya sendiri yang mengendal semuanya. Wah, semangat untuk masnya karena ditinggal magang sama partner-partnernya. Habis itu saya pernah lihat nih mas, di coffee shop sendiri banyak mahasiswa kayak yang jam-jam 5, jam-jam 6. Itu apakah boleh atau memang terbuka itu gitu untuk apakah itu anggota-anggota itu memang mahasiswa pun boleh masuk? Bagaimana? Ini jam 5 apa ini? Jam 5 sore. Kan tadi tutup kan mas, Ya. jam 8 sampai jam 4. Itu kan masih saya lihat masih banyak beberapa mahasiswa yang di sana. Itu bagaimana mas? Nah, itu biasanya itu terkadang anggota yang main ke sana tuh. Ya. Ataupun ada juga mahasiswa yang ini pengen ngopi. Ya. Namun dilihat dari sana space-nya dari luar masih buka dan ada orangnya, ada barista yang nge-save, jadi masih bisa. Oh, masih bisa tetap. Walaupun Ya. contohnya jam 7, kalau memang masih ada baristanya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kampus tidak ada jadwal gitu mas dari kampus sendiri. Oh iya, ini tutupnya kuncinya itu berarti yang mereka siapa? Untuk kunci coffee shop itu dititipkan ke Sapam. Namun
time lab paling lama itu di jam 10 malam itu harus tutup, Oh, harus tutup. itu ya teman-teman. Untuk Masnya sendiri bagaimana perasaannya setelah menjadi anggota Jepang Kopi Academy? Nah, saya cukup banyak yang saya pikirkan dulu itu ya tentang kopi ya tinggal tuang air. Oh Nah, iya, namun betul, ternyata betul. bergabung di dalamnya itu wow, luar biasa. Ada ukuran-ukurannya, green size-nya, bagaimana Iya. pengolahannya, bagaimana suhu airnya. Hmm. Itu jadi suatu pembelajaran buat saya. Tidak semua yang dipandang sebelah mata itu hal yang mudah, ternyata ada tahap-tahapannya untuk pembuatannya. Di luar ekspektasi Mas lah Iya, ya di, ceritanya. di luar. Wah, apakah berarti sesulit itu? Kalau bilang sulit sih tidak selalu sulit, tapi kalau memang kita mau belajar mudah. Hmm, belajar berarti seru ya ternyata kalau dipahami, dan saya dengar-dengar juga banyak juga yang menarik ya. Untuk kendala nih Mas, kendala kan Mas ini pengurus, kendala-kendalanya bagaimana Mas? Cara mengatasinya lah Mas. Nah, kalau kendala itu kan saya sendiri kan lagi sibuk untuk penelitian nih, proposalan. Nah, Oh, jadi ya. banyak kayak tim-tim itu yang tidak saya pantau secara khusus, namun saya sudah buat penanggung jawab di bidang-bidangnya. Kayak di coffee shop itu ada penanggung jawab di media apa di humas, Oh, ya. ada bidang humas, ada bidang logistik, ada juga di bidang perlang eh, media. Nah, Hmm. jadi mereka ada PJ penanggung jawabnya. Jadi kegiatannya itu hampir tiap hari ya. Untuk hari Minggu buka nggak Mas? Nah, kita itu cuma buka di jam kuliah. Berarti Hari-hari kuliah, Senin Senin sampai Jumat. Ya, karena Sabtu Minggu itu terkadang baristanya terkadang kita Pak mau butuh juga apa liburan. Karena kan iya, sudah betul, lelah betul. lelah belajar, lelah bekerja juga di sana. Berarti kalau boleh ya, kalau boleh ya dijawab, kalau enggak ya nggak apa-apa. Hmm. Ini untuk keuangan kan tadi yang ngolah dari coffee shop itu bagian mahasiswanya kan. Ya, Berarti itu kan nggak sama kampus ibaratnya kan Mas. ya. Nah itu bagaimana pengolahannya? Ibaratnya adakah dikasih ke baristanya atau memang pure untuk akademinya? Nah, kalau untuk di coffee shop itu kita ada insentif untuk baristanya. Jadi barista yang ngasih itu kita kasih insentif, dan kemudian kita ada laporan juga keuangan tiap bulan ke pembina itu Pak Tri. Jadi tetap dipantau nih keuangannya. Oh, baik. Untuk tadi kan ada nih Mas bilang kebun, keeper. Itu ada yang ngerawat nggak Mas? Nah, kalau yang di Temanggung itu ada memang karyawan yang udah maksudnya itu masyarakat setempat yang dikerjakan di sana untuk merawat. Begitu juga di Merapi. Ada dua ya? Ada dua. Berarti memang kopi dari kebun keeper sendiri pure semuanya dari situ atau memang membeli dari luar juga Mas? Nah, kita terkadang untuk Arabica untuk single origin Ya. kita masih beli, Oh, single origin masih membeli. masih membeli. Baik. Untuk berarti keren ya, cukup menarik dan banyak peminatnya sampai dari 50 orang jadi 30 orang. Itu ada seleksi Mas? Iya, kita ada interview di sana. Ya. Jadi yang interview itu memang mahasiswa yang interview. Mahasiswanya yang Ya, yang maksudnya itu yang sudah bergabung di dalam. Jadi saya menyarankan interview mereka secara bagaimana mereka cocok sama kalian, apakah mereka ingin berkembang atau tidak, silakan. Jadi saya mengajari mereka itu bagaimana sih memang untuk dunia pekerja. Jadi yang cocok dan yang sesuai dengan kriteria Ya. yang dicari, yang diambil. Apakah ada yang perempuan Mas? Kalau untuk perempuan saat ini yang sudah bergabung ada sekitaran, kalau nggak salah, ada sekitaran 10 orang. Oh, banyak. Ya bisa lah cuci mata untuk mahasiswa yang laki-laki. Baik, menurut Mas
Mas pegang nggak saya tanya-tanya? Sedikit. Sedikit pegang. Tapi masih bisa kan Masih bisa. menjawabnya. Baik, itu aja sisi tanya jawab kita. Dari banyaknya pertanyaan, saya simpulkan bahwa Insiper Coffee Academy ini mempunyai banyak kegiatan yang sangat bermanfaat dan bisa digunakan juga sebagai CV untuk bekerja di tempat-tempat coffee shop, dan itu juga bisa bermanfaat lah untuk kita cari-cari kerja. Oke, itu saja dari podcast Carkai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.